Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang peranan organisasi Islam dalam pembaruan Islam dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang agama. Jamiatul Khair, peranan bidang sosial. 1. Pemberian dana santunan bagi anggotanya yang terkena musibah atau para pejuang fi sabilillah yang sedang menempuh studi. 2. Jamiatul Khair terlibat langsung dalam menengahi konflik horizontal antara kaum peranakan Arab dan Cina di Jawa Timur pada 1910. Perseteruan yang menimbulkan korban jiwa itu sempat merembet ke Batavia, tetapi akhirnya tercapailah rekonsiliasi. Peranan bidang agama dan pendidikan. 1. Memperkenalkan sistem pendidikan modern Islam kepada masyarakat Jakarta. Murid Muhammad Abduh itu menjadikan Al-Manar sebagai media diseminasi ide-ide kebangkitan Islam sedunia pan-Islamisme. Ditegaskannya kaum muslimin harus mempelajari dan mementingkan ilmu pengetahuan melalui dunia pendidikan. 2. Di Pekojan, Batavia, Jakarta, sejumlah tokoh Arab menggagas sebuah gerakan untuk merealisasikan kebangkitan Islam melalui pendidikan. Namanya adalah Jamiatul Khair, yang secara harfiah berarti perkumpulan untuk kebaikan. Selanjutnya ada Syarikat Islam, peranan bidang sosial dan pendidikan. Sosial. 1. Memajukan perdagangan masyarakat pribumi. Pendidikan. 1. Di tahun 1937, Syarikat Islam membuka sekolah guru dengan masa studi 4 tahun. 2. Mendirikan Kepanduan Syarikat Islam Angkatan Pandu siap untuk melatih keterampilan murid-murid tamatan sekolah Islamiyah dan sekolah BPPI. Organisasi selanjutnya itu organisasi Muhammadiyah, peranannya di bidang sosial, agama, dan pendidikan. Di bidang sosial, pertama, adanya balai pengobatan, rumah bersalin, santunan keluarga, serta panti asuhan Muhammadiyah. Di bidang pendidikan, menggunakan pola pendidikan nasional yang memberikan potret sebagai organisasi yang inklusif dan progresif, dengan tidak melupakan maksud dan tujuan serta identitas yang prinsipil dalam pelaksanaan pendidikan Muhammadiyah. Di bidang agama, memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan Asas Sunnah. Kedua, mendirikan masjid dan musola sebagai tempat sarana ibadah. Selanjutnya ada organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyah, peranannya di bidang agama dan pendidikan. Pendidikan, yang pertama ada memberikan prioritas pada bahasa Arab sehingga siswa dapat memahami ajaran Islam dengan baik. Terus ada dalam agama, yang pertama ada memperlihatkan kegigihannya untuk memurnikan ajaran Islam yang benar sesuai tuntunan Al-Quran, As-Sunnah, menyebabkan gagasan-gagasan, pembaruan lewat tablik, pertemuan-pertemuan, dan penerbitan beberapa buku dan pamflet. Terus ada Persatuan Islam, peranan bidang sosial, agama, dan pendidikan. Yang pertama ada sosial. Sosial mengembangkan ekonomi umat Persis, mendorong pengembangan ekonomi melalui program-program pemberdayaan ekonomi seperti koperasi, usaha mikro, dan free yang pelatihan kewirausahaan. Yang kedua ada memperdayaan masyarakat Persis, aktif melakukan program-program memperdaya masyarakat seperti pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitas kesehatan, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. Yang ketiga ada pendirian lembaga sosial Persis, mendirikan berbagai lembaga sosial seperti panti asuhan, rumah singgah, dan pusat rehabilitas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, peranan di bidang sosial yaitu membentuk berbagai organisasi dari berbagai kalangan masyarakat dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Lalu yang kedua dari bidang agama, yaitu menegaskan arah dan meletakkan landasan dasar kebijakan pengembangan program pendidikan di lingkungan NU. Lalu yang ketiga yaitu di bidang pendidikan, mendirikan langgar dan masjid, meskipun pendirian tersebut tetap berada dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Islam. Selanjutnya yaitu organisasi Majelis Islam A'la Indonesia. Yang pertama di bidang sosial, yaitu mempersatukan umat Islam khususnya kaum tradisionalis dan modernis yang masih sering terlibat pertentangan terkait oriental sosial keagamaan yang berbeda. Selanjutnya di bidang pendidikan, meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam, dan cendekiawan Muslim. Dan yang terakhir, di bidang agama, yaitu peran MIAI cukup besar dalam mempersatukan umat Islam di dalam suatu komunitas umat yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah.
sehingga perbedaan yang timbul pada saat itu mengenai hal-hal keagamaan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya perdebatan yang panjang antara umat Islam sendiri. Yang terakhir yaitu Organisasi Persatuan Umat Islam. Peranan di bidang sosial. Yang pertama, memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi umat seperti koperasi, usaha mikro, dan pelatihan keterampilan. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota PUI. Lalu yang kedua, mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, menyediakan akses pendidikan yang terjangkau bagi umat Islam. Lalu yang ketiga, membangun pusat-pusat pelayanan sosial dan kesehatan bagi masyarakat, seperti klinik, panti asuhan, dan rumah singgah, memberikan bantuan dan perawatan bagi yang membutuhkan. Lalu di bidang agama, yang pertama memperkuat pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang moderat, toleran, dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, menghindari paham-paham ekstremis atau radikal. Yang kedua, mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan keagamaan yang komprehensif, mulai dari tingkat dasar hingga lanjut, meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi anggota PUI. Lalu yang ketiga, mengembangkan lembaga-lembaga dakwah, penyiaran, dan penerbitan yang dapat menyebarluaskan ajaran Islam secara efektif, memanfaatkan media massa dan teknologi digital. Yang terakhir di bidang pendidikan, yang pertama yaitu pendirian sekolah-sekolah modern, yang kedua pengembangan sistem pendidikan Islam. PUI berupaya mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada pengajaran agama di pesantren. Lalu yang ketiga, pengembangan kurikulum berbasis nilai-nilai Islam. Kurikulum sekolah-sekolah PUI menekankan pada internalisasi nilai-nilai Islam, seperti akhlak, ibadah, dan pemahaman Al-Quran dan hadis. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.